sayapku, ku akan terbang tinggi dari badai luh. Ku kan menyerah, kau ku nantikan dan perlindungan bagiku. Ku emang maha tinggi, aku berserah, kau ku nantikan, kau ku sembah, Yesusku, Rajaku. Seberapa pujian sudah naik di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh benar-benar menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau sudah bertata di atas puji-pujian kami. Bahkan Engkau sekarang sudah ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Di saat kami berkumpul bersekutu, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan siap dan sudah siap memberkati kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami. Firman-Mu boleh semakin meneguhkan iman kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami. Firman-Mu boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami serahkan sepenuh ke tangan Tuhan hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menyampaikan. Biarlah kuasa Allah memenuhinya, sehingga melalui mulut dan perkataannya boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua. Jemaat semua yang hadir Tuhan, Kau memberkati mereka dengan hati yang siap diajar, hati seorang murid yang mendengar dan menghormati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Bersyukur hari ini kembali kita dipertemukan dalam kasih Tuhan, dan mari kita belajar bersama firman Tuhan. Yang hari ini akan kita renungkan bersama adalah tentang tujuan badai kehidupan. Bapak Ibu, kita akan merenungkan apa sebenarnya tujuan kita harus menghadapi atau mengalami badai kehidupan. Sebelumnya mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat yang ke-22. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22. Pembacaan kita sampai dengan ayat yang ke-25. Dan demikian firman Tuhan saya bacakan. Ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat yang baru kita baca ini adalah menceritakan tentang perjalanan murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu diterpa oleh taufan, diterpa oleh badai dalam perjalanan ketika mengikut Yesus. Ya,
Jadi kalau kita mau bandingkan dengan peristiwa Yunus waktu dia juga mengalami badai di tengah perjalanannya, ini berbeda. Kalau Yunus pada waktu dia mengalami badai di tengah laut, Yunus sedang lari dari panggilan Tuhan. Yunus sedang melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus justru malah pergi ke Tarsis. Tetapi dengan murid yang ada kita baca ini tidak seperti itu. Murid-murid waktu itu sedang mengikuti Yesus. Ya, maka kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa Yesus mengajak murid-murid itu, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi pada waktu itu murid sedang mengikuti Yesus, pada waktu itu murid sedang menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini artinya apa? Bahwa ketika kita mengikuti Yesus, bukan berarti kita terbebas dari yang namanya kesulitan. Ketika kita mengikut Yesus, bukan berarti kita terbebas dari badai. Ya, dan kita harus percaya bahwa kejadian badai itu bukanlah sebuah kebetulan. Tidak secara kebetulan kalau pada saat itu perjalanan murid-murid tiba-tiba muncul tofan. Ya, tidak kebetulan kalau ternyata perjalanan mereka diombang-ambingkan oleh angin gelombang yang besar. Juga tidak satu kebetulan pada waktu mereka mengalami bahaya gelombang itu Yesus sedang tertidur. Semuanya itu pasti ada maksud dan ada tujuan Tuhan kalau murid-murid itu harus mengalami satu keadaan yang berbahaya, menghadapi sebuah badai yang mengerikan. Pasti ada tujuan, pasti ada maksud. Saya sedikit punya gambaran tentang ngerinya di tengah laut kemudian diterpa satu gelombang air yang besar seperti itu. Kalau kapal seperti KM Sinabung, itu kapal yang besar. Biasa kalau saya naik dari Manado ke Surabaya, itu berkapasitas 3.000-an orang. Jadi itu besar sekali. Kalau ombak biasa aja dia tidak akan terasa, tetap akan tenang, tetap tidak akan bergelombang. Tapi ketika perahu itu tidak sebesar itu, saya juga pernah mengalami. Pada waktu itu pengen menyenangkan papi yang sakit, kita mau ajak jalan-jalan naik perahu untuk dari Bitung ke Manado menuju patung Tuhan Yesus yang besar yang sangat terkenal di Manado. Kita sudah siap-siap dengan keponakan-keponakan, dengan anak-anak semuanya sudah berkumpul. Hari itu kita mau jalan-jalan menyeberang laut dari Bitung ke Manado. Pada waktu kita sudah berkumpul, kapten berkata bahwa hari ini cuaca tidak memungkinkan loh. Hari ini cuaca buruk. Tetapi karena sudah siap semuanya, tidak bisa ditunda. Ayo pokoknya kita coba saja. Nah, kita pada waktu melakukan perjalanan awalnya begitu tenang, awalnya begitu senang. Ada yang main-main gitar, ada yang mancing-mancing ikan. Semuanya terlihat indah dan menyenangkan. Tapi ternyata betul cuaca hari itu nggak bagus. Di tengah-tengah laut kemudian gelombang itu menjadi besar. Terombang-ambing, terpelanting-pelanting kita. Bahkan kita harus berpegangan sesuatu kalau kita tidak mau terlempar. Ya, makanan-makanan yang kita siapkan pun terlempar ke sana kemari. Ya, akhirnya kita tidak akan sampai lagi menembus menuju ke patung Yesus, kita berbalik arah. Nah, berbalik arah ini berbahaya sekali. Waktu itu memang mengerikan sekali kalau saya ingat. Karena kalau berbalik arah ini kan kapal melintang. Sebelum dia benar-benar posisi sempurna berbalik. Nah, pada saat melintang itu kalau kena gelombang betul-betul bisa terbalik. Ya. Jadi memang saya sedikit punya gambaran apa keadaan kepanikan di tengah-tengah laut yang sedang bergelombang. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya yakin sekali bahwa apa yang terjadi pada perahu murid-murid Yesus itu jauh lebih besar, menakutkan dari apa yang saya alami. Karena ini disebut sebagai taufan, badai. Nah, kalau saya tadi cuma gelombang yang besar, belum termasuk disebut sebagai taufan.
Dan saya percaya bahwa itu keadaan yang benar-benar mengerikan. Terbukti bahwa murid-murid Yesus ini kan sebelumnya mantan nelayan. Mereka sudah terbiasa sekali menghadapi laut. Tapi sampai mereka panik, sampai mereka ketakutan. Dan kemudian datang kepada Yesus dan dengan paniknya, dengan ketakutannya berkata, "Guru, guru, kita mau binasa." Nah, ini menunjukkan bahwa keadaan itu betul-betul mengerikan. Badai benar-benar mengancam kapal mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, pasti bukan satu kebetulan kalau mereka harus menghadapi badai. Dan kita mau pelajari apa sebenarnya tujuan Tuhan untuk murid-murid mengalami badai itu. Dan juga sekaligus apa tujuan Tuhan ketika kita harus menghadapi badai kehidupan ini. Nah saudara, yang pertama yang saya temukan dari satu perenungan ayat firman ini adalah bahwa tujuan adanya satu badai supaya kita sadar akan perlunya pertolongan Tuhan. Tuhan mau melalui badai, melalui keadaan yang kesulitan seperti itu, kita sadar akan pertolongan Tuhan. Mereka sedang berada di Danau Galilea waktu itu. Danau Galilea bisa disebut sebagai lapangan kerja para murid-murid. Karena di Danau Galilea itulah tempat mereka setiap hari mencari ikan sebelum dipanggil sebagai murid Yesus. Jadi itu merupakan suatu tempat yang sudah biasa. Mereka tiap hari di situ, sudah hafal sekali dengan keadaan Danau Galilea itu. Tetapi bukan kebetulan bahwa di tempat yang sudah terbiasa seperti itu terjadi satu badai, terjadi satu tofan yang benar-benar membuat mereka panik. Tuhan ingin menyadarkan kepada murid-murid waktu itu, sekalipun kamu sudah terbiasa di lapangan tempat kerjamu Danau Galilea ini, sekalipun kamu punya ahli di bidang pelayaran sebagai seorang nelayan, bahwa kamu sudah punya segudang pengalaman di dalam menghadapi gelombang. Tapi Tuhan mau tunjukkan, dengan mereka menghadapi badai itu, Tuhan mau tunjukkan, kalian lemah tanpa pertolongan Tuhan. Manusia lemah tanpa pertolongan Tuhan. Seberapapun mahirnya kita, Bapak Ibu Saudara, apapun keahlian kita, seberapa hebat pun kemampuan kita, seberapa banyak pun pengalaman-pengalaman kita, kita ini adalah manusia yang lemah tanpa pertolongan Tuhan. Karena yang namanya bahaya, yang namanya badai topan itu bisa datang tak terduga dan sekonyong-konyong tiba dalam waktu yang tak terduga. Maka di ayat yang ke-23 tadi berkata begini, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ya. Sekonyong-konyong turunlah taufan. Nah, sekonyong-konyong ini maksudnya adalah secara tiba-tiba. Datang tofan secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Inilah kenapa kita harus sadar selalu perlu pertolongan Tuhan. Karena tofan, karena badai, karena masalah yang besar, itu bisa saja datang secara tiba-tiba. Sekonyong-konyong itu bisa datang dan mengancam dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu menyadari bahwa kita punya keterbatasan diri dan kita perlu terus dalam pertolongan Tuhan. Mungkin saudara sekarang sedang berada dalam kondisi yang aman. Mungkin saudara sedang dalam kondisi yang semuanya sedang terkendali. Semuanya berjalan dengan lancar. Jangan sampai kita lengah oleh ketenangan, oleh kenyamanan. Namanya badai, sekonyong-konyong bisa datang kepada setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu perlu terus, sekalipun kondisi sedang baik-baiknya, sadar terus betapa kita perlu
pertolongan Tuhan. Sadar terus betapa kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Walaupun kita sedang nyaman, walaupun keadaan menurut kita sedang baik-baik saja, tapi terus dalam hati kita harus kita sadari betapa bahayanya kalau kita jauh dari Tuhan. Betapa bahayanya kalau kita tidak terus mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Terlebih Bapak Ibu Saudara, bagi saudara dan juga saya yang sedang mengalami taufan, bagi kita yang sedang mengalami badai, Tuhan mau kita harus selalu sadar untuk kita perlu pertolongan Tuhan. Badai kehidupan apapun. Mungkin saudara mengalami badai kehidupan ekonomi, mungkin saudara mengalami badai kehidupan masalah keluarga, mungkin saudara mengalami badai masalah kesehatan, mungkin saudara mengalami badai dalam hal-hal yang lain yang merupakan menjadi satu permasalahan dalam kehidupan kita. Mari kita terus sadari bahwa kita lemah dan kita perlu pertolongan Tuhan. Kita harus akui Tuhanlah tempat perisai kita, Tuhanlah benteng kita, Tuhanlah tempat pertolongan kita. Hanya dekat dengan Tuhan, hanya oleh penyertaan Tuhan kita dimampukan menghadapi semua itu. Oleh sebab itu saudara, serahkanlah segala persoalan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala pergumulanmu kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti ada pada waktu kita benar-benar menyerahkan sepenuh pertolongan Tuhan itu. Yesaya pasal 59, kita akan lihat Yesaya pasal 59 ayat yang pertama. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat ini saudara haruslah menjadi satu pendorong pada kita untuk terus kita berseru kepada Tuhan. Ayat ini harus menjadi pendorong kepada kita untuk kita terus giat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ada jaminan yang melegakan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Telinga atau pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Sekalipun pada waktu kita berdoa, kadang kita merasa bahwa Allah begitu jauh dan Allah tidak mendengar. Allah begitu jauh dan Allah tidak, apa yang kita katakan ini seperti sebuah doa yang sia-sia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya pendengaran Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seru doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya kadangkala kita digoda untuk kita menyerah dan berpikir seolah-olah Allah tidak mendengar. Tapi pada ayat ini harus menjadi satu pendorong bagi kita. Telinga Tuhan, pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Apalagi ketika kita naikkan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Tidak pernah ada doa yang namanya sia-sia, doa yang tidak didengar Allah pada saat kita menaikkan itu dengan kesungguhan hati, dengan penuh percaya. Sebab telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam. Jangan takut sekian banyak orang berdoa, apa mungkin Tuhan dengar suara saya? Ayat ini menjadi satu jaminan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetesan air mata kita tidak ada satupun yang sia-sia. Pada waktu kita meneteskan air mata, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan. Kita mungkin berpikir Tuhan begitu jauh. Kita berpikir apa Allah nggak mendengar. Seringkali godaan itu muncul dalam pikiran kita. Tapi ayat ini jelas-jelas mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan,
telinga atau pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Sungguh-sungguhlah dalam menyerahkan taufan kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah dalam menyerahkan badai itu kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah di dalam menyerahkan pertolongan. Pasti Tuhan mendengar. Pasti Tuhan memberikan uluran tangannya. Pasti pertolongan itu ada. Tuhan Allah yang tidak kurang tajam telinganya, tidak kurang panjang tangannya untuk menyelamatkan. Dalam bentuk apa pertolongan Tuhan? Itu sudah menjadi bisnisnya Tuhan. Dalam bentuk apa pertolongan Tuhan? Itu sudah menjadi urusannya Tuhan. Urusan kita adalah apa? Menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Menyerahkan badai kita kepada Tuhan. Menyerahkan persoalan kita itu kepada Tuhan. Ya, dengan percaya dengan pasti Tuhan memberikan satu pertolongan kepada kita. Tugas kita itu. Soal Tuhan mau lakukan bentuk pertolongan seperti apa, Allah lebih tahu, Allah lebih mengerti. Bagi Tuhan bukan suatu persoalan yang sulit untuk mengangkat masalah-masalah kita. Bagi Tuhan bukan persoalan yang berat untuk menyingkirkan semua masalah kita, untuk mengusir masalah kita. Bagi Allah itu bukan perkara yang besar, itu sangat mudah bagi Tuhan. Terlalu mudah bahkan ketika Allah harus memerintahkan masalah-masalah itu menyingkir. Bahkan terlalu mudah Allah untuk berkata kepada badai dan air, angin dan air ketika itu, diam dan tenanglah. Seketika itu badai diam, seketika itu angin diam, seketika itu air diam. Mudah sekali kalau Tuhan mau lakukan itu. Tapi kalaupun masalah tetap ada, tetapi kalaupun Allah mau kita mengalami masalah itu, percayalah ada bentuk pertolongan Tuhan yang lain, yaitu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi. Tuhan mudah untuk mengangkat masalah kita. Tuhan mudah untuk menyingkirkan masalah kita. Tetapi kalau Tuhan punya kehendak lain, Tuhan mau kita masuk dan menghadapi masalah itu, Tuhan punya pertolongan dalam bentuk memberikan satu kekuatan, kemampuan kepada kita untuk melewati badai itu, untuk tetap berdiri di tengah-tengah badai itu. Seringkali kita salah fokus dan suka ngatur Tuhan. Tuhan, angkatlah masalah ini. Tuhan, singkirkanlah masalah ini. Tidak salah sebenarnya kita berdoa seperti itu. Sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tetapi sebenarnya biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Yang penting kita mohon pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan sesuai dengan kehendaknya, dan itu pasti selalu yang terbaik bagi kita. Sebab kadangkala pertolongan Tuhan tidak selalu mengangkat masalah kita. Kadangkala bentuk pertolongan Tuhan adalah Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menghadapi badai itu. Ketika saya merenungkan peristiwa atau kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini 3 pemuda yang pada waktu itu melawan perintah Nebukadnezar untuk menyembah berhala. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dia tetap berdoa kepada Tuhan walaupun dilarang. Dia tidak mau mengikuti kemauan Nebukadnezar untuk meninggalkan Allah dan berdoa kepada berhala. Hingga akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diberi hukuman dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup karena menolak untuk meninggalkan Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, dalam saya merenungkan peristiwa itu, saya percaya bagi Tuhan bukan perkara yang sulit untuk memadamkan api yang menyala itu. Bagi Tuhan bukan suatu perkara yang sulit untuk mematikan api yang membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi dalam kisah itu Allah membiarkan api itu tetap menyala. Dalam kisah itu Allah membiarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam nyalanya api.
dibiarkan dalam keadaan itu. Tetapi bukan berarti Allah tidak menolong. Allah memberikan pertolongan dalam bentuk lain, yaitu diberi kenyamanan sekalipun di tengah-tengah api yang menyala. Tidak mati apinya, betul, tetapi Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, kenyamanan di tengah-tengah nyala api yang membakar mereka. Bentuk pertolongan Tuhan adalah satu kenyamanan. Bentuk pertolongan adalah kekuatan untuk menghadapi itu. Dan itu pun mujizat. Tidak harus tersingkir, tidak harus mati. Tetapi Allah seringkali memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu menjalani badai kehidupan, untuk kita mampu menjalani api yang menyala. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita mengalami Allah memberikan suatu pertolongan, menyingkirkan masalah, ya. Tapi juga pasti saya percaya seringkali kita juga mengalami masalah itu ada, badai itu ada. Tetapi disadari atau tidak, sebenarnya Allah juga bekerja untuk memampukan kita melewati, menghadapi badai itu. Sehingga kadangkala kalau saya begini, ada pada satu titik tertentu yang membuat saya heran dan tersadar. Setelah saya melihat apa yang terjadi di belakang, saya melihat, kok saya ternyata sudah melewati peristiwa ini, kok saya sudah melewati peristiwa itu, kok saya mampu menghadapi ini, kok saya bisa melewati ini. Nah, disitulah kemudian ada kekaguman. Saya pikir dengan kekuatan saya sendiri saya tahu, sepertinya saya nggak bisa hadapi itu semua. Disitulah saya kemudian sadar, seringkali Tuhan menolong kita. Diberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjalani, untuk menghadapi badai itu. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara kalau merenungkan, ya, pasti pernah mengalami. Melihat ke belakang, kita takjub juga kadangkala. Kok saya sudah melewati hal ini? Ini dulu saya pikir sesuatu yang berat sekali, sesuatu yang sulit sekali untuk saya hadapi. Tapi sekarang saya bisa lewat itu. Nah, disitulah kita kemudian sadar bahwa di situ pun ada pertolongan Tuhan, di situ pun ada pembelaan Tuhan, di situ pun ada berkat mujizat Tuhan yang memampukan saudara dan saya. Ya, pertolongan Tuhan memampukan kita menghadapi setiap badai. Kadang-kala Tuhan angkat badai itu, kadang-kala Tuhan tenangkan, teduhkan badai itu. Tapi seringkali pertolongan itu dalam bentuk kekuatan dalam diri kita, sehingga kita tetap bisa berdiri di tengah badai-badai yang menghantam itu. Kita tidak jatuh, kita tidak tenggelam, kita tetap berdiri. Itulah pertolongan Tuhan. Maksud dari badai kehidupan yang pertama adalah supaya Bapak Ibu dan saya semakin sadar bahwa kita itu perlu pertolongan Tuhan, ya. Dalam kehidupan kita perlu pertolongan Tuhan. Kita manusia yang lemah. Yang kedua Bapak Ibu, badai itu akan melatih iman kita. Topan dan badai kehidupan terjadi pada kehidupan kita untuk melatih iman kita. Pada waktu murid-murid itu menghadapi badai, mereka sangat panik, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mereka kebingungan karena perahu mereka sudah hampir tenggelam, ya, kemasukan air. Mereka panik dan membangunkan Yesus di ayat yang ke-24 pasal yang ke-8. Begini firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini
sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, badai itu melatih iman para murid-murid. Dengan adanya badai itu mereka panik, bangunkan Yesus dan berkata, "Guru, guru, kita binasa." Ada Yesus yang menyertai perjalanan mereka, tapi mereka dalam ketakutan. Sebab mereka kehilangan iman. Ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka kehilangan kepercayaan. Sehingga pada waktu itu Yesus bertanya atau menegur mereka, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu?" Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Kalau di dalam Injil Markus dikatakan, ya, dikisahkan Yesus berkata, "Diam dan tenanglah." Ya, itu yang diperintahkan Yesus kepada angin dan air. Dan seketika itu teduhlah danau itu. Ya, teduh, tenanglah danau itu. Badai itu menjadi tenang, topan itu menjadi tenang. Nah, peristiwa itulah yang akhirnya membuat murid-murid ini menjadi takut dan terheran-heran, sehingga berkata dari seorang kepada yang lainnya, "Siapakah gerangan ini sehingga air dan angin pun taat diperintahnya?" Seketika itu teduh ketika diperintah diam dan tenanglah. Mereka bertanya satu dengan yang lain, "Siapakah gerangan ini? Siapakah sebenarnya Yesus itu? Siapakah sebenarnya guru kita ini? Siapakah sebenarnya orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita ini?" Mereka takut, mereka takjub, mereka terheran-heran dengan peristiwa Yesus meneduhkan badai topan di Danau Galilea itu. Dan melalui peristiwa itu mereka belajar lagi untuk lebih percaya kepada Yesus. Melalui peristiwa badai itu mereka belajar lagi, terlatih imannya. Melalui peristiwa badai itu mereka semakin belajar mengenal siapakah Yesus itu. Melalui badai itu mereka semakin mengenal bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Bahkan air dan angin pun taat tunduk kepadanya. Badai itu melatih iman. Tujuan persoalan bagi murid-murid saat itu, dan juga tujuan bagi kehidupan bagi saudara dan saya yang mengikuti Tuhan, adalah melatih iman kita. Sama ketika anak-anak sekolah, seringkali anak-anak sekolah dikasih soal-soal latihan. Ya, apalagi kalau sudah mau naik kelas atau tes, mereka dilatih, dikasih soal latihan, banyak dikasih soal latihan. Tujuannya apa? Semakin melatih, mengasah, melatih, memberikan kemampuan, meningkatkan kemampuan. Dikasih soal. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, badai yang terjadi itu pun melatih iman yang kita punya. Sehingga iman kita bukan iman yang lemah. Semakin kita menghadapi banyak soal, semakin kita menghadapi banyak persoalan, iman kita menjadi iman yang semakin berotot, ya, iman yang semakin kuat, ya, terlatih, ya. Kalau anak-anak sekolah tidak pernah mau kerjakan soal-soal latihan, ya dia tidak akan banyak terlatih, ya, tidak akan menjadi seorang yang terlatih di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita tidak salah kita berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jauhkanlah persoalan itu dari kita." Tidak salah, kita memang harus berdoa seperti itu. Tetapi kalau Tuhan membawa kita kepada satu persoalan, ya, marilah kita jangan terlalu anti dan juga terlalu benci terhadap persoalan. Karena persoalan-persoalan itu kalau kita respon dengan benar akan menjadi satu alat untuk melatih iman
dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Begitu banyak badai dalam hidup ini, begitu banyak persoalan dalam hidup ini, tapi Tuhan punya tujuan untuk melatih iman Bapak Ibu Saudara. Tanpa ada persoalan, tanpa ada masalah, hidup kita jalan mulus-mulus saja, iman kita ini tidak akan menjadi iman yang terlatih. Ya, jadi kalau kadangkala atau seringkali kita harus hadapi tekanan hidup, responlah itu dengan benar. Ya, hadapilah itu dengan benar. Karena disitulah kita akan terlatih iman kita. Jika dirimu dan diriku tidak pernah mengalami sakit, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Sang Penyembuh? Jika dirimu dan diriku tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Sang Penghibur? Jika dirimu dan diriku tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Sang Pemelihara? Jika dirimu dan diriku tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Sang Penjaga? Jika dirimu dan diriku tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Sang Sahabat? Jika dirimu dan diriku tidak pernah mengalami dimusuhi orang, bagaimana kita bisa mengenal Yesus sebagai Sang Pembela di dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, semua badai kehidupan, semua persoalan yang ada dalam diri kita hanya akan, yang pertama, membuat kita semakin sadar akan pertolongan Tuhan. Sehingga ya, kita memiliki satu pengalaman yang luar biasa. Lewat badai itu kita menyaksikan Tuhan mengangkat persoalan, ataupun kita melihat Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tetap bisa berdiri di tengah-tengah badai. Dan yang kedua, untuk melatih iman kita melalui setiap persoalan-persoalan yang ada. Puji Tuhan, amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Pemain musik singer saya undang untuk maju ke depan. Dalam perenungan firman ini, saudara, mari kita tangkap satu kebenaran yang menjadi bekal dalam hidup kita. Allah mau di tengah-tengah badai yang ada, persoalan kehidupan kita yang ada, Dia mau kita semakin sadar bahwa dalam kita menjalani hari-hari ini selalu kita harus perlukan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhanlah yang mampu membuat kita terlepas dari badai, ataupun mampu membuat kita tetap berdiri di tengah badai. Pertolongan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin meresponi setiap persoalan yang ada. Karena seringkali Allah mau kita belajar dari persoalan-persoalan itu. Seperti anak sekolah yang sering diberikan soal-soal latihan, demikian juga iman kita pun harus banyak belajar berlatih melalui badai-badai kehidupan, melalui tekanan-tekanan kehidupan, melalui masalah-masalah yang harus kita hadapi. Tapi jangan sampai masalah itu membuat iman kita lemah. Jangan sampai membuat masalah itu membuat kita undur dan jauh dari Tuhan. Tapi tujuan dari masalah, dari persoalan adalah bagaimana semakin terlatih iman kita, kepercayaan kita. Karena melalui persoalan, melalui badai itulah kita bisa semakin mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Pada waktu saudara mengalami sakit, disitulah saudara boleh mengenal, melihat, mengetahui Allah sebagai Sang Penyembuh. Pada waktu kita mengalami kekurangan, disitulah kita mengenal Allah sebagai Sang Pemelihara.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan setiap badai ini membuat kita jatuh, tapi semakin membuat iman kita kuat di dalam Tuhan. Selalu percayakan pertolongan selalu kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah bawa pergumulan kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Haleluya Yesus. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang diberikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Mari kita pujikan dengan kesungguhan lebih lagi. Engkaulah perisaiku saat badai datang menerpaku. Firman-Mu di dalamku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdirian dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, sejenak saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara memanggil nama Tuhan. Untuk sejenak Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan dan menyerahkan segala taufan badai. Saat firman disampaikan, janganlah ini berlalu, tapi biarlah ini menjadi satu pendorong bagi kita untuk semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Setiap kita, mari kita serahkan masing-masing kepada Tuhan. Allah penolong dalam hidupmu, Allah penolong dalam hidupku. Allah memampukan kita dalam menghadapi setiap badai.
Oleh sebab itu tugas kita adalah bagaimana kita terus berseru kepada Tuhan, terus memanggil nama Tuhan, terus percayakan sepenuh kepada Tuhan. Allah yang peduli, Allah yang mengerti, bahkan Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa untuk melepaskan dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. 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 Kami berserah, kami berserah kepadamu Tuhan. Engkaulah penolong dalam hidupku, Engkaulah penolong dalam hidupku. Semakin ku mau mengenalmu Tuhan, semakin ku mau mengertimu di tengah badai hidupku. Haleluya. Sembah Dia, sembah. Haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Dengan iman katakan kepada Tuhan, ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam kekuatan yang diberikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri